Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang absensi otomatis. Ini berarti part 2 ya, dimana part 1 kita sudah bikin sampai persentase kehadirannya. Nah, untuk part 2 kali ini adalah untuk memunculkan tanggal otomatis ya. Ketika kita merubah, maka tanggalnya berubah ya selama 1 bulan, dan juga untuk hari libur ada warnanya. Kita langsung saja kita coba untuk yang itu jadi bulan Agustus tanggal 1, maka yang di bawahnya juga berubah ya. Kalau ada hari libur maka ada warnanya kelihatan. Kalau Februari misalkan kayak gini, maka otomatis juga akan merubah ya sesuai keinginan kita ya. Nah, untuk kali ini kita rubah saja ke September dulu ya, karena video ini dibuat di bulan September 2025 tentunya. Nah, lalu kita isi tanggalnya dulu ya, September ya, tanggal 1 September. Lalu untuk yang di bawah di situ yang tanggal, berarti kita ketik sama dengan, lalu pilih tanggal yang September itu, lalu enter. Nah, kenapa muncul satu gak kayak yang 1 September itu, teman-teman? Caranya cukup di blok aja di baris itu, lalu klik kanan format cell, lalu pilih custom, lalu ketik DD aja ya, maka otomatis tanggalnya jadi 2 kayak gitu ya. Nah, untuk kolom itu kita ketik sama dengan if itu artinya jika kolom D7 besar dari sama dengan Ioman itu untuk memunculkan tanggal akhir bulan ya, Ioman dolar D. Jadi kita kunci kolom D baris ke-7 ya. Jika kolom D7 besar dari Ioman ini, misalkan Ioman yang bulan September itu tanggal 30 ya, besar dari tanggal 30, maka munculkan tidak ada data, petik-petik tidak ada data, koma. Selain itu, kolom D7 ditambah 1. Jadi selain yang itu akan bertambah 1 pokoknya ya. Lalu, nah kayak gitu. Jadi kolom D7 besar dari Ioman maka akan kosong nanti ya, di ujungnya bakal kosong ya. Selain itu berarti tanggal 1 ditambah 1 berarti terus aja gitu bertambah. Nah, sampai situ ya. Jadi kalau sudah tanggal 30 maka tidak ada datanya, karena kita pakai petik-petik ya yang tadi ya. Nah, padahal di situ ada rumusnya yang di tanggal 31 itu harusnya ya. Karena kita udah pakai rumus if, maka tidak muncul. Nah, untuk selanjutnya kita apa ya? Untuk hari ya. Nah, untuk hari kita pakai dengan if itu artinya jika tanggal 1 sama dengan 0 maka 0. Selain itu akan kita pakai teks. Selain itu teksnya itu adalah kolom D7. Selain itu teks D7-nya itu dalam petik kita pakai kurung siku $strip ID. Jadi kodenya itu kalau ID untuk Indonesia ya. Lalu DDD itu artinya itu kita akan memunculkan katanya itu full ya. Misalkan Senin ya. Kalau misalkan DDD aja nanti akan munculnya SEN ya kayak gitu ya. Jadi kalau full kayak gitu, D-nya 5. Lalu kalau kita pakai NG maka otomatis akan berubah menjadi format bahasa Inggris ya. Kayak gitu, Monday, Tuesday, Wednesday kayak gitu ya kalau bahasa Inggris. Lalu kita rubah aja ke bahasa Indonesia lagi, karena kita akan pakai bahasa Indonesia, berarti ID. Lalu tinggal kita seret ke pinggir, kita drag aja. Nah, kayak gitu. Nah, lalu kita rubah itunya jadi kayak gitu, jadi ke atas ya, di menu home itu ya. Nah, kalau sudah selanjutnya kita apa ya, kita blok aja dulu ya. Kita akan kasih pewarnaan ya, performatan warna. Kita blok aja dulu semua tanggalnya sampai tanggal 31, lalu pilih home, commercial formatting, pilih new rule, lalu pilih use a formula. Kita akan pakai formula ya. Formulanya seperti apa? Formulanya itu sama dengan ya, kita bukan D ya, jadi sama dengan dulu, sama dengan D itu
kolom D, dolar itu dikunci ya, kunci baris ke-8. Kolom D baris ke-8 kita kunci. Jika kolom D baris ke-8 dikunci dalam petik minggu, maka akan berubah jadi warna merah ya. Nah, bisa kita lihat ya, untuk yang warna merah itu di hari Minggu, maka otomatis pemformatan warnanya sudah sesuai ya, sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan apa ya, mungkin ke hari libur ya, yang belum itu. Nah, kita bikin sheet baru ya, bisa bikin file baru atau sheet baru. Kalau saya ini bikin sheet baru dengan keterangan seperti ini. Jadi untuk hari libur kita sesuaikan aja ya, sesuai kalender atau bisa bikin sesuai keinginan kita. Nah, lalu di situ kita ketikkan sama dengan if error. If error artinya jika error, VLOOKUP-nya error. Nah, lalu VLOOKUP kita pilih kolom D7. D7, kita blok, lalu kita F4 yang untuk dikunci ya. Kenapa harus dikunci? Karena supaya tidak bergeser ya datanya itu. Kolom D-nya tidak bergeser, F-nya tidak bergeser, 3 karena 3 ya tadi. Dari D ke F itu 3,3,0. 0 itu false, petik-petik. Selain itu memunculkan tidak ada data ya kalau error ya. Maka tidak ada data. Itu fungsi if error ya. Untuk if error atau VLOOKUP saya sudah pernah bahas di reel. Nah, nanti ini yang dikunci itu dolar D dan F, itu maksudnya supaya tidak bergeser ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak kita kunci maka akan bergeser. Nah, kalau begitu sekarang kita tinggal drag aja ke pinggir sampai ke tanggal 31, maka otomatis akan ada yang libur sesuai dengan sheet yang tadi yang kita VLOOKUP ya. Nah, kayak gitu. Tinggal kita pemformatan warna ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, tanggal 2 September kan ada libur ya, seperti yang di sheet tadi ya, ada liburnya ya. Kalau kita rubah ke Agustus misalkan kayak gini, maka tanggal 2 Agustus ada libur, kita cek 2 Agustus iya ada libur, keterangannya libur bebas ya. Nah, seperti itu. Untuk sekarang kita blok, misalkan mau kita warnai sampai ke harinya atau mau sampai ke bawah bisa ya, sesuai keinginan kita. Kita blok dulu, lalu di menu home ya, masih menu home, conditional formatting, pilih use a formula ya, new rule yang tadi kayak tadi aja, use a formula. Lalu kita pakai formula di format untuk Excel-nya, kolom D baris ke kita kolom D, dolar itu mengunci baris ke-6 ya, otomatis yang ada VLOOKUP tadi. Jika kolom D baris ke-6 sama dengan dalam petik libur, maka otomatis kita akan rubah jadi warna kuning. Lalu klik OK, maka otomatis liburnya jadi warna kuning kayak gitu. Kalau kita rubah di bulan September, apakah ada libur? Ada ya, maka berwarna kuning kayak gitu. Nah, untuk warnanya juga bisa kita hilangkan. Misalkan kita ingin menghilangkan warna yang itu, misalnya di baris 6 dan 7 kita ingin hilangkan warnanya. Di menu home kita pilih conditional formatting. Kalau kita pilih clear yang itu ya, yang atas clear formula ya, seperti itu, maka otomatis tidak ada warnanya yang di atasnya ya. Nah, mungkin sudah cukup untuk part 2 kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.